Ini Yandra tahu. Ada Kalau kayak, gua apa di mata lu ini? Mam gua apa ini? ya kita just kenal aja, teman asik aja. Maksud gue teman-teman bagi gue tuh adalah bener-bener temen. Ngerti loh? Berarti gua bukan temen beneran. Enggak, kau teman ece-ece aja. Hanya sekedar kamuflase aja kita ini, Mak. Nggak, jujur aja aku bilang, karena bagi aku, Mendingan Mak, lu nggak sekalian gue ini lagunya temen nggak, yang kau dengar, Mak. anggap gitu. Bagi aku, teman itu tidak akan pernah kuajak susah. Selalu kuajak senang. Itu aku. Dan itulah yang berlaku sama teman-temanku yang lain. Maksudku gini, Gimana? Temen itu selalu kuajak diajak. senang. Kok terbalik sih, Mam? Temen Nggak pernah itu kuajak yang suka. ada di saat suka dan duka, Mam. Itu kalian. Tapi beda dengan persepsiku. Gimana sih? Iyalah. Kan kita jadi bisa tahu teman yang tulus di ketika ya kalau lu ada duit mah semua juga temen, Mam. Jangan cerita sebuah ketulusan. Laki bini aja yang katanya cinta, manja, sayang, mengkek, mempesona aja bisa cerai, sayang. Aku tulus mencintaimu, maukah kau menikah dengan apa? Itu yang bisa cerai. Ya kan di saat tulusnya ya tetap tulus. Berarti itu udah nggak tulus gitu kan. Hati seseorang kan bisa berubah, Mam. Hati itu Tapi kan aku memang tipikal gitu. Serius, Mak. Aku tuh nggak pernah ngajak kawanku tuh untuk susah. Nggak pernah. Lo kenyataan kok. Udah, apalagi? Makanya kan aku memang nggak mau punya kawan. nggak mau punya kawan. Terus jadi gimana orang-orang yang bersama lu tuh bukan kawan? Apa namanya? Karena gini, Mak. Karena aku tahu sakitnya bagaimana mengobati. Kan aku yang ngerasain ini, mengobati, ditinggal metong. Aku yang sedih, aku yang nangis macam awak yang melahirkan. Dan aku butuh waktu. Ya, selama aku bersedih itu banyak yang kukorbankan. Keluargaku, anakku, kerjaanku. Maksudnya gini kali, maksud Mami, maksudnya tuh kayak lu tuh nggak mau Mami tuh nggak mau berteman terlalu mendalam. Gitu Iya. loh. Jelas aja dalam arti karena kalau lu udah punya teman yang terlalu mendalam, lu effortnya besar banget gitu kan. Nah, Pasti. ketika dikecewain sedikit, pasti lu akan marahnya besar banget sama kayak gue gitu kali, Pasti. Mami. Ya, bener-bener. Dan wajar kan, kalau aku memang kalau berkawan nggak aku ajak susah, Mak. Setiap ada permasalahan, jika aku memiliki masalah, ada mau masalah A, I, U, E, O, aku tanya, pernah nggak aku curhat sama kalian atau aku bercerita? Tanya. Iya sayangku, cintaku. Udah banyak minum, Nak? Jadi lu curhat sama siapa? Si anak-anakmu ini yang sekarang banyak ini. Ah. Tuhan. Apa? Sebangsa-bangsa nego jadi manusia tetap kan ke Tuhan. Kalau tahu sih gue udah lama gak joget, ternyata di muka gue stres ya. Enggak, kemarin lu joget, jangan bohong. Gak ada joget di mana gue. Ya lo emang ada barnya. Nah aku tuh gitu Kak Jasmi, aku maksudnya aku tanya sama kalian. Nah kalau kalian dari APKBG, kalian tahu bagaimana aku kan orang yang udah kuanggap kayak keluargaku, saudaraku, udah makan bareng, duduk bareng, ketawa bareng, pergi bareng, sanggup mengkhianati aku. Nah itu aja kalian tahu bagaimana kecewa. Aku pernah, Mak, kau tahu nangis-nangis aku 2 minggu. Apa ini, ada apa ini? Kok gini kalian? Tanya orang ini. 2 minggu aku nangis-nangis. Serius. Beneran. Jadi Bingung kan? intinya lu sekarang gak punya temen deket lah ya. Kawan Gak ada. aja. Aku paling ya kita kenal, ayo ketawa-ketawa, udah itu aja, nggak mau yang kayak yuk ke sana yuk kesini, enggak, paling clubbing doang. Tapi ujung-ujungnya apa, yang beramai-ramai mau menumbangkan aku aja, mereka jadi berantem dan ujung-ujungnya minta maaf semua. Terus lu kenapa harus joget, Bang? Kayak gua juga Apa? harus joget gitu. Gue suka denger musik. Sama ya. Kayak Udah. kayak ada masanya kalau nggak joget tuh mumet gitu. Kenapa ya? Bukan masalah kayak kalau orang yang nggak tahu Bukan kan kalau nggak joget mumet, aku tuh orangnya dadakan, Mak. nggak gini loh, Mam. Tiba-tiba kalau pengen joget ya joget aja, mau itu jam 2 kalau kayak lagi orang yang nggak nggak paham tuh pasti gini. Alah, umur udah segitu lo masih ke klub, bandelnya telat ya. Bukan gitu sih, menurut gua susah kalau udah jiwa gitu ya. itu Kayak adalah orang-orang kalian masing-masing.
Kasih tahu kau, itu adalah omongan orang-orang yang terjebak dalam pernikahannya, yang tidak bisa menjadi dirinya sendiri, terjebak untuk mengurusi anak-anaknya dan duitnya terbatas. Udah. Terus emang gak hobi sih, Mam, dan bukan jiwa. Sebenarnya gini, Hobinya Mak. beda. Hobinya biasanya Bukan hobi, ini, kesenangan. kalau dia nggak suka belanja, dia nggak suka perawatan, biasanya hobinya selingkuh. Enggak sih, masing-masing orang kan punya hobi masing-masing. Ada yang suka. Tapi kan ada orang, Mak, yang sukanya itu kan misalkan pergi ke pantai gitu loh. Nah, kalau gue tipenya kan nggak bisa monoton ya, bukan yang kayak gue kadang ada lelahnya nih, Mam, joget terus gue lelah, gue pengen suasana tenang. Ada gue terlalu tenang nih, gue harus barbar nih, gue pengen joget gitu. Buat Ya kayak joget lah sana. buat kayak energi gitu, buat kayak mood gitu. Baterai lu. Iya gak sih? Iya, atur, iya, Mak. Iya, terus, Mak. Gitu kan? Bukan bandelnya telat kan? Heeh. Bukan bandelnya telat, tapi kita emang buat energi kita karena kita pencari uang. Jadi pelariannya ke situ gitu gak sih? Bener gak sih? Ya kan? Iya. Itu kan orang pelariannya beda-beda kan? Itu setiap orang tuh Kok pelarian sih, Mak? pelarian mencari kebahagiaannya masing-masing tuh berbeda-beda gitu loh, Mam. Kok mencari kebahagiaan Uang. dengan clubbing, Mak? Nah, kalau ini aku nggak setuju. Gini, mencari kebahagiaan itu kan buang uang. Bener gak? Beli kebahagiaan tuh buang uang, Mam. Setiap hari aku bahagia. Emang benar. Kalau aku nggak bahagia, muka aku bekerut. Udah oplas aku sana sini. Pakai duit. Dia tarik benang, udah botok aku. Pakai duit kan? Apanya? Bahagianya pakai duit kan? Enggak, aku bahagia dengan kehidupanku, dengan anak-anakku, lakiku. Inti pakai duit lah. Pasti. Enggak lah, yang penting aku di rumah. Nah, berarti kau ya, berarti gini, Mak. Kau merasa tidak bahagia karena kau ada rasa tidak nyaman. Udah. Kenapa kau tuh kan kena kan, pasti kena. Ah, udah kena nih gue, udah kena kan omongan gue. Karena gini, kenapa kau harus mencari kebahagiaan dengan pergi ke klub? Pergi ke klub itu memang untuk happy, dengar musik, joget-joget. Tapi bukan berarti kita orang gila, bukan. Ya tapi Berarti kan rutinitasnya gini. sering loh, intensitasnya Iya. sering. Oh jelas itu memang iya, Mak. Kalau itu ya aku akui. Maksud gue gini, kalau kau tidak merasa bahagia berarti ada yang membuatmu tidak nyaman. Bukan berarti lu happy-nya memang di joget. Kan ada orang nih beli tas Hermes, beli tas Hermes, happy udah bahagia gitu. Shopping bahagia udah gitu loh, Mam. Menurut gua Hobi. hobi kan gue bilang. Elah. Iya itu hobi, tapi bukan dibilang mencari kebahagiaan. Orang gue tiap hari bahagia. Pagi. Kebahagiaan yang lebih gitu kali deh. Apa deh? Puyang sama gua. Puyang joget lah, Mama. Mama ada yang puyang nih, ajak joget tuh. Ada yang puyang tuh, followers ajak joget biar nggak puyang deh. Ya pikirlah joget. Gila joget. Kok aku yang kalian aja? Tuh. Biar gretong. Jangan, Mak. Aku kan PT-PT, Mak. Apaan PT-PT? Gue beliin sesuatu malah dibalikin. Gak ngerti konsepnya. Aku nebeng, Mak. Jadi Mama lebaran di mana, Mak? Lebaran di nggak tahu deh, gue mau ke Semarang atau di Jakarta aja. Tergantung gue banyak dosa nggak ya sama tetangga-tetangga gue. Kalau banyak dosa sama tetangga gue, mungkin gue nggak pulang kampung gitu. Nyesain minta maaf sama banyak orang gitu. Tapi Mama bahagia kan selama Mama hidup kan? Bahagia itu kita yang bikin sih, Mam. Udah gitu aja sih. Dibahagiakan aja lah. Hidup cuma sementara. Kalau dibahagiakan itu berarti terpaksa. Ya harus dipaksakan, diterapkan, lama-lama terbiasa. Ya udah bahagia aja udah terapin. Nggak natural. Ya udah bahagia aja. Syukur aja, bersyukur. Pure. Ya pure. Oke ya, kalau lo mau tahu, gue ceritain ya. Mau tahu? Gue gini, Mam. Gue sebenarnya ya, gue sama papi ini
sedikit ada, lu tadi tanya kan ada yang nggak nyaman, yes gitu, karena ada sebagian. Kalau gue orangnya terserah ya, jadi gue mau nggak mau berteman tuh ada aib. Tahu Mambel ada kok beberapa aib rumah tangga gue cerita, silahkan. Kalau amit-amit ya, misalnya ada something gue diceritain, menurut gue nggak masalah kalau gue, karena buat gue rumah tangga gue bukan aib. Udah jadi rahasia umum, jadi hidup gue tuh udah terkonsep gue nggak ada aib. Hidup gue tuh nggak ada privacy, Mam. Gue berantem aja semua orang tuh tahu, gue udah amat gitu. Jadi kayak ya udah tuh ya. Terus tadi kita ngomongin apa, lupa lagi gue kayak pemakai Enggak, kalau lu bilang yang kayak aib kayak apa lu begitu kan, gini ya, jangan karena kalian pikir dengan keributanku yang kemarin itu adalah kelakuanku. Aku melakukan hal itu. nggak usah ngomong Enggak, dengar dulu, itu tergantung lawanku siapa. Gitu loh, Mak. Tapi kayak sama kau, aku kan diam kan, Mak. Aku menjauh karena apa? Aku menjaga mulutku. Ngerti, Mak? Itu masih kujaga. Kalau aku diam berarti aku masih menjaga mulutku supaya tidak keluar kenapa, kata-kata. Mam, dijaga-jaga emang gue kenapa? Enggak, aku sebenarnya seperti itu, Mam. Mam pula, Ma. Aku tuh biasanya itu adalah menjauh. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau sudah over dan seperti kayak tidak ada rasa bersalah, oh, gas-gasan aku. Itu aku. Memberontakku ya seperti itu. Aku tidak peduli dengan omongan orang. Ya, nah gue juga dulu sifatnya seperti itu ya. Sifatnya kayak gitu karena dulu Rekom itu yang pertama tuh benar-benar kekuasaan itu gue yang punya, jujur. Tapi terlalu gue punya kuasa, terlalu. Kuasanya ini seperti apa, Mak? Dari segi apapun, Mam, dari segi finansial, dari segi langkah hidup yang harus gue ambil, apapun gitu tuh semua keputusan gue. Tidak ada yang bisa mengerem gue gitu. Tapi terkadang jangan salah, Mak. Terkadang pasangan kita itu memang mengalah karena untuk menghindari keributan. Jangan kita merasa kita berkuasa. Nggak. Itu harus kau hilangkan, Mak. Karena tetap kepala rumah tangga imam kita adalah suami kita. Enggak, terus tapi gue di situ di posisi justru kayak gue ngerasa, lah gue kan punya suami, tapi kok gue nggak ada yang ngerem ya gitu. Gue jadi kayak butuh sosok pemimpin juga. Iya, karena kan kau adalah tipikal orang yang kalau diatur ngamuk. Kita harus tahu diri, sadar diri. Terkadang laki kita itu mengalah supaya tidak terjadi keributan. Ya enggak? Tanya, panggil lakimu pasti betul. Alhamdulillah gue dapet papi ini nih ya. Gue dapet papi tuh sedikit ngerem gue gitu. Tapi gue ngerasa kayak yang akhirnya gue dapetin orang yang bisa sedikit ngerem gue, nggak full ngerem gue, nggak mungkin. Gue kalau dapetin laki yang bener-bener tiba-tiba gue dikekang ngerem gue semuanya, itu gue kehilangan jati diri gue, Mam.